Selamat malam untuk kita semua, terutama untuk Aslab, Aslab, Patikum, Rizwan Buatan, baik pada main di semua orang. Perkenalkan nama saya Samuel Nenggolan, NIM 212406052. Di sini saya akan menjelaskan tugas Rizwan Buatan kedua. Yang pertama itu topik pembahasannya AI Landscape. Terus yang kedua ada matching learning versus traditional approach, dan yang ketiga AI project life cycle. Oke, langsung kita ke slide selanjutnya. Yang pertama itu ada AI landscape. Oke, itu adalah gambar umum tentang teknologi dan aplikasi AI yang ada saat ini. Mencakup juga berbagai teknologi seperti natural language processing, terus computer vision, robotic, spec recognition, terus machine learning. AI landscape ini juga mencakup berbagai aplikasi susah buatan seperti smart home, chatbot, personalisasi, prediksi, analisis, dan lainnya. Itu tadi pengertian dari AI landscape. Terus kita ke selanjutnya, tren yang ada pada AI landscape. Di sini tiga pertama itu ada yang pertama Natural Language Processing atau yang disingkat NLP, yaitu cabang AI yang memungkinkan komputer untuk memahami bahasa dari manusia secara alamiah. Ini juga digunakan dalam chatbot seperti ChatGPT atau asisten virtual, contohnya itu kayak asisten Google yang ada di HP atau di TV smart kita, juga di laptop, juga aplikasi terkait bahasa manusia yang lainnya. Terus yang kedua ada computer vision atau CV, bukan CV kerja, tapi computer vision, visi dari komputer tersebut. Juga dia merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan si komputer untuk memproses gambar dan video untuk mendeteksi objek, wajah, emosi, dan konteks lainnya. Ini juga digunakan dalam industri keamanan, kamera pemantauan, mobil otonom, dan banyak lagi. Ini contohnya itu kayak CCTV yang ada di misalnya ke tempat umum, atau bahkan di kampus kita juga ada CCTV. Oke, yang ketiga itu robotics atau robot yang memungkinkan komputer dan robot untuk memahami lingkungan mereka dan berinteraksi dengan dunia fisik. Juga digunakan dalam industri otomotif, industri manufaktur, dan eksplorasi luar angkasa. Oke, selanjutnya yang keempat ada aspek recognition. Adalah teknologi AI yang memungkinkan komputer untuk memahami suara manusia dan mentranskripsinya menjadi teks. Ini contohnya itu kayak pengenalan suara, call center, dan lainnya. Atau juga Google penerjemah bisa, voice note. Itu merupakan contoh dari speech recognition. Yang kelima itu ada machine learning. Salah satu juga spesialis yang ada di menu bangkit, program bangkit, yaitu jenis kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya dari pengalaman tanpa secara eksplisit diprogram untuk tugas tersebut. Juga ini digunakan untuk berbagai aplikasi seperti personalisasi, prediksi, analisis, dan lainnya. Contohnya itu kayak prediksi cuaca, itu menggunakan yang namanya machine learning. Oke, yang terakhir itu ada deep learning atau DL, adalah jenis machine learning yang menggunakan algoritma yang lebih kompleks untuk memproses data dengan tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Ini juga digunakan dalam aplikasi seperti computer vision, speech recognition, dan natural language processing. Itu dia tadi 6 tren yang ada pada kecerdasan landscape. Terus kita masuk ke pembahasan, yaitu aplikasi pada kecerdasan buatan saat ini. Yang pertama itu seperti itu saya singgung sebelumnya, yaitu smart home adalah rumah yang terhubung secara digital.
dan memiliki kemampuan untuk mengontrol lampu, suhu ruangan, keamanan, dan perangkat lainnya secara otomatis atau jarak jauh menggunakan perangkat seluler atau suara. Oke, yang kedua ada chatbot, adalah program komputer yang dapat mengobrol dengan manusia melalui teks atau suara. Ini juga digunakan dalam industri layar pelanggan, e-commerce, dan sebagainya. Yang ketiga itu personalisasi, yaitu teknologi sistem buatan yang memungkinkan sistem untuk memahami preferensi pengguna dan memberikan pengalaman yang disesuaikan. Juga digunakan dalam e-commerce, pemasaran digital, dan lainnya. Oke. Yang keempat tuh prediksi. Juga merupakan teknologi bisnis buatan yang memungkinkan sistem untuk membuat prediksi berdasarkan data, histori, dan tren. Prediksi ini digunakan dalam bisnis, keuangan, kesehatan, dan banyak lagi. Yang kelima itu ada analisis, yaitu teknologi sistem buatan yang dimungkinkan untuk sistem menganalisis data besar dan mengambil kesimpulan yang relevan. Juga digunakan dalam bisnis, pemerintahan, dan organisasi lainnya. Ini kayak kalau contoh yang di sekitar kita itu kayak penghitung suara cepat suatu pemilihan umum di suatu daerah. Mereka menggunakan yang namanya kisaran buatan dari sebuah analisis. Itu salah satu contohnya untuk prediksi. Salah satu contohnya itu seperti harga dolar pada hari ini atau harga dolar pada untuk kedepannya, itu juga merupakan contoh dari aplikasi prediksi kecerdasan buatan dan terbuat dari kecerdasan buatan. Oke, kita kesimpulannya itu pada AI Landscape mencakup berbagai teknologi dan aplikasi yang terus berkembang dan membuka peluang besar bagi pengembangan bisnis dan inovasi. Dengan mengenal AI Landscape, kita juga dapat memahami kemampuan dan potensi teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengalaman pengguna. Juga yang perlu kita pertimbangkan adalah etika dan keamanan dalam pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan ini. Oleh karenanya, sebagai pengguna atau kita juga pengembang kecerdasan buatan, kita harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif, juga konsekuensi dari penggunaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah memahami AI Landscape ini, kita dapat memanfaatkan berbagai teknologi kecerdasan secara bijak dan terstruktur untuk mendorong kemajuan dalam berbagai bidang. Kedua itu topik kita adalah machine learning versus traditional approach. Jadi ada dua pendekatan utama yang dapat diambil dalam pengembangan software. Yang pertama itu ada pendekatan tradisional dan juga pendekatan machine learning. Pendekatan tradisional lebih memerlukan penentuan aturan secara eksplisit untuk mengatasi masalah tertentu. Sedangkan pendekatan machine learning memungkinkan software untuk belajar dari data untuk menghasilkan keputusan atau tindakan yang lebih baik di masa depan. Jadi perbedaannya itu antara machine learning dengan traditional approach adalah pendekatan aturan dan pembelajaran otomatis. Oke, jadi pendekatan tradisional itu memerlukan penentuan dalam aturan secara eksplisit oleh programmer untuk mengatasi masalah tertentu. Misalnya itu dalam sebuah sistem rekomendasi, programmer harus menentukan aturan-aturan yang harus diikuti untuk menghasilkan rekomendasi produk para pengguna. Sedangkan pendekatan machine learning memungkinkan software untuk mempelajari aturan-aturan tersebut secara otomatis dari data yang tersedia. Jadi sehingga software dapat membuat keputusan yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Yang kedua itu kemampuan generalisasi. Pendekatan tradisional dapat membutuhkan waktu yang lama, juga sulit untuk dikembangkan untuk mengatasi masalah baru. Karena aturan-aturan tersebut harus ditentukan secara eksplisit oleh programmer itu sendiri. Sedangkan pendekatan machine learning dapat melakukan generalisasi dan belajar dari data baru dengan cepat.
Makanya software ini dapat dengan mudah mengatasi masalah yang baru. Yang ketiga itu dia membutuhkan data yang banyak karena untuk mempelajari aturan-aturan dari data tersebut. Sehingga kalau nggak cukup data yang tersedia, maka pendekatan machine learning ini nggak akan efektif. Sedangkan untuk pendekatan tradisional dapat bekerja dengan baik juga dengan data yang lebih sedikit. Yang keempat itu interpretabilitas. Pendekatan tradisional lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh programmer karena aturan-aturan tersebut ditentukan secara eksplisit. Sedangkan pendekatan machine learning dapat lebih sulit untuk diinterpretasikan. Kenapa? Karena modelnya dibuat dari data dan mungkin sulit dipahami bagaimana model tersebut membuat keputusan atau sebuah rekomendasi. Yang kelima itu perlu maintenance yang berbeda. Pendekatan tradisional memerlukan maintenance yang berbeda dari pendekatan machine learning. Karena itu dia harus berbaru secara manual jika terjadi perubahan dalam lingkungan atau softwarenya. Sedangkan pendekatan pada machine learning itu harus diperbarui dan diupgrade secara terus-menerus dengan data yang baru. Kesimpulannya pada topik ini, yang pertama itu pendekatan tradisional dan machine learning memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, itu pasti di dalam pengembangan software. Kalau pendekatan tradisional ini lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh programmer, sementara pendekatan machine learning dapat mempelajari aturan-aturannya dari data. Terus untuk membuat keputusan juga yang lebih baik sering berjalannya waktu. Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan sifat masalahnya yang mau diselesaikan dalam memilih pendekatan yang tepat. Jadi jika aturan-aturan yang ingin diimplementasikan sudah diketahui dengan jelas, langsung aja pendekatan sosial itu mungkin lebih tepat. Jadi kalau aturan tersebut sulit untuk ditentukan secara eksplisit dan data yang cukup tersedia, maka pendekatan machine learning dapat menjadi pilihan yang baik. Terus yang kedua itu ada dalam beberapa kasus, kombinasi dari keduanya ini memberikan hasil yang terbaik. Pendekatan rasional dapat digunakan untuk menentukan aturan-aturan yang sangat penting atau kritis. Jadi, sedangkan pendekatan machine learning dapat digunakan untuk mengoptimalkan hasil dari aturan tersebut. Yang ketiga itu dalam praktiknya sendiri, kedua pendekatan ini dapat digunakan dalam berbagai jenis aplikasi dan bisnis. Yang perlu kita ketahui, perlu kita pertimbangkan juga kebutuhan dan sifat masalah yang ingin diselesaikan dalam masalah untuk memilih pendekatan yang tepat agar mengembangkan softwarenya. Jadi kalau kita sudah memahami perbedaan antara kedua pendekatan ini, kita bisa memilih pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Oke, langsung kita ke topik yang ketiga, yaitu pembuatan project life cycle. Proyek rencana buatan ini memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu tenaga kerja yang digunakan untuk mengelola proyek rencana buatan dari awal hingga akhir. Tahapannya itu sendiri, tahapannya pada project life cycle itu yang pertama ada pemahaman kebuatan atau recruitment gathering. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan bisnis, pengguna, dan teknis untuk proyek kecerdasan buatan. Hal ini memungkinkan untuk mengembangkan solusi kecerdasan buatan yang dapat memenuhi tujuan bisnis dan juga kebutuhan si pengguna. Jadi di tahap ini perlu dilakukan analisis kebutuhan, identifikasi data yang diperlukan, dan juga mendefinisikan lingkup projectnya. Yang kedua itu ada data preparation, yaitu tahap ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan persiapan data yang akan digunakan untuk melatih model kecerdasan buatan. Data ini juga harus bersih dan terstruktur biar dapat diolah oleh algoritma itu sendiri, yaitu algoritma pelajaran mesin dengan benar. Proses persiapan data juga termasuk penanganan data yang hilang dan outlier. Yang ketiga itu tahapannya yaitu model building. Tahapan ini melibatkan pengembangan model kecerdasan buatan yang akan digunakan
untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi pada tahap pertama. Di tahap ini dilakukan pemilihan algoritma pembelajaran mesin yang sesuai, melatih modelnya, dan juga melakukan evaluasi terhadap performa model tersebut. Yang keempat, jadi yang keempat itu uji cobanya. Jadi tahap ini melibatkan uji coba model kecil buatan untuk memastikan performa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai harapan. Di tahap ini juga dilakukan uji coba dengan menggunakan data yang tidak digunakan saat pelatihan dan untuk memvalidasi model untuk memastikan bahwa model tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Yang kelima itu adalah deployment atau implementasi. Juga melibatkan pengimplementasian model desain buatan ke dalam lingkungan produksi. Model ini juga harus diimplementasikan dengan cara yang memungkinkan untuk diakses oleh pengguna dan terintegrasi dengan sistem yang ada. Di tahap ini dilakukan pengujian lagi untuk memastikan model dapat berfungsi dengan baik di lingkungan produksi. Yang terakhir itu ada maintenance, tahapan yang paling penting. Setelah semua rangkaian tahapan selesai, kita masuk yang keenam. Setelah produk tersebut dijalankan, keterangan tersebut dijalankan, ada skalanya untuk melakukan maintenance yang fungsinya itu memastikan model selalu berfungsi dengan baik dan menghasilkan hasil yang akurat. Proses perawatan meliputi monitoring performa model, melakukan penyesuaian model, dan memperbarui model, mengupdate model dengan data yang lebih baru. Sekian penjelasan saya mengenai topik kita pada kali ini. Atas perhatian kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih dan selamat malam.